Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abinusa, kelas HPI 3C NIM 222131087. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mantuk dan mafhum. Yang pertama, pengertian mantuk. Mantuk menurut bahasa adalah yang diucapkan, yang tersurat atau teks. Sedangkan dalam istilah usul fikih, mantuk adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafal sesuai dengan teks ucapan tersebut. Lalu macam-macam mantuk. 1. Sharih. Jelas. Apabila ada sesuatu lafal yang menunjukkan dengan jelas dan tegas maknanya, baik yang maknanya itu sesuai dengan sepenuhnya teks nas ataupun yang hanya terkandung maknanya oleh nas. Misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Dari ayat di atas, penyifatan 10 telah dengan sempurna menggagalkan adanya kemungkinan 10 diartikan secara lain dengan majas. Yang kedua, ghairu sharih, tidak jelas, adalah mantuk yang artinya tidak dari arti atau makna yang diletakkan untuk akan tetapi arti tersebut ialah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan darinya. Untuk ghairu sharih dibagi menjadi 3. 1. Dilalah ima, 2. Dilalah iktidak, 3. Dilalah isyarah. Lalu macam-macam ghairu sharih yang terbagi menjadi 3 tadi. 1. Dilalah ima, atau disebut juga dengan dilalah tanbih, ialah sesuatu teks yang berbarengan dengan lafal tertentu. Apabila seandainya lafal tersebut bukan sebab ketentuan dari suatu ayat, maka di dalam teks penyebutannya tidak bermakna, dan yang seperti ini mustahil terdapat di firman Allah atau sabda Rasulullah SAW. Misalnya dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 13. Dari ayat di atas bermaksud bahwa mereka berada di dalam kenikmatan sebagai imbalan atas kebajikan apa yang mereka perbuat. Intinya Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia pasti ada balasannya yang diberikan oleh Allah atas perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedua, dilalah iktidak, ialah petunjuk kebenaran suatu lafal terhadap arti yang terkadang bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan, atau dilalah yang mengharuskan mentakdirkan lafal yang terbuang dikarenakan suatu nas tidak bisa dimengerti dengan benar menurut syarak kecuali dengan mentakdirkan lafal yang terbuang itu. Misalnya dalam Quran An-Nisa ayat 23. Dari ayat di atas membutuhkan kata-kata tidak diucapkan ialah kata al-watu atau bersetubuh, sehingga ayat di atas memiliki makna diharamkan bagi kamu bersenggama dengan ibu-ibu kamu, sebab haramnya itu tidak didasari benda melainkan membutuhkan artinya suatu perbuatan yang tidak disebutkan yang berkaitan dengan haramnya tersebut. Yang ketiga, dilalah isyarah, ialah arti yang ditarik dari suatu lafaz, akan tetapi bukan itu yang dimaksud oleh lafaz, melainkan ia memiliki hubungan yang lazim dengan konteks uraiannya. Misalnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ayat di atas bermaksud bahwa seorang laki-laki yang pasti yakin tidak akan bisa berbuat adil bila mempunyai istri lebih dari satu, maka hukumnya tidak halal baginya. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika berbuat adil kepada istri hukumnya adalah wajib secara mutlak. Begitupun sebaliknya apabila berbuat aniaya terhadap istri ialah haram. Lalu kemudian pengertian mafhum. Mafhum menurut bahasa adalah yang dipaham atau yang tersirat. Menurut istilah usul fikih, mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz di luar teks ucapan itu. Untuk macam-macam mafhum. A. Mafhum muwafaqah adalah hukum-hukum yang dikeluarkan dari kepahaman teks-teks Al-Quran atau hadis dengan pertimbangan kesamaan ilat dari teks Al-Quran atau hadis. Begitu juga jika ilat lebih tinggi, maka juga dapat mengeluarkan hukum. Mafhum muwafaqah ini terbagi menjadi 2, yaitu fahwal khitab dan lahnal khitab. 1. Fahwal khitab.
adalah mafhum yang ilatnya lebih tinggi dari mantuk. Misalnya memukul orang tua. Memukul orang tua diharamkan karena memiliki ilat yang lebih tinggi dari perkata yang dilarang atas dasar Quran Surat Al-Isra ayat 23. B. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah pemahaman-pemahaman kebalikan dari mantuk teks Al-Quran atau hadis yang diucapkan. Misalnya pada Quran Surat An-Nur ayat 4. Ayat ini menjelaskan orang yang menuduh zina yang tidak mampu mendatangkan 4 saksi maka harus dijilid 80 kali. Ayat ini mengeluarkan mafhum mukhalafah, tidak menghukum kurang dan lebih dari 80 jilidan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.